Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Masih di AWS Academy yang Introduction to Cloud semester 1. Ini kita bakal bahas modul 4 lab 2 itu gimana kita bikin bucket S3. Jadi bucket S3 itu kayak apa ya? Kayak tempat penyimpanan, bisa foto, bisa file hostingan kita di cloud seperti itu. Kalau dibilang mirip Google Drive mungkin iya seperti itu. Nanti kita bisa, jadi misalkan kita bikin service web, nanti kita bisa mengakses resource fotonya di sini seperti itu. Jadi nggak harus di dalam drive kita. Oke, kita start labnya sambil nunggu lumayan lama. Nah ini kalau yang video sebelumnya kan saya nggak muncul ini ya, pindah bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah di sini udah bisa nih. Nggak tahu tadi video sebelumnya saya nggak tahu kenapa error. Nah ini masih loading, kita tunggu aja. Oke, ini labnya kayaknya sudah selesai di start ya. Kita coba klik, bisa sama kayak ini, klik. Nah dia kebuka. Oh, awal invalid. Coba start lagi labnya. Kayaknya saya gagal tadi. Kalau masih seperti itu coba di start lagi nanti labnya ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita coba lagi. Ini udah hijau juga. Masih gagal. Ada apa ini sepertinya? Tunggu lagi. Oke, ini sudah masuk ya webnya. Ini saya klik udah masuk ke sini. Sandboxnya udah jalan. Tadi tuh kayaknya saya masih login kan sebelumnya, sebelum bikin video ini saya nyoba error. Nah saya nyoba udah saya end lab. Untuk itu kalian sepertinya nanti kalau muncul seperti itu kalian log out dulu, baru nanti login lagi. Itu kayaknya masalah session deh. Oke, kita buka di sini ritme, kita buka 2. Oh ketutup. Ntar tunggu sebentar. Oke, ini udah ke reload ya. Oke, kita butuh 2 buat. Oke, sekarang kita bakal ngerjain ini. Kalian bisa pindah ke bahasa Inggris juga ya. Kadang saya kebingungan dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Kalian bisa refresh ke bahasa Inggris seperti itu. Pindah-pindah. Mungkin di video sebelumnya nggak ada menu ini ya, makanya saya bingung juga errornya di mana seperti itu. Ini apa nih? Oh, ngecilin gedein. Oke, langkah pertama kita bakal pilih menu layanan bahasa Inggris dulu. Saya bisi bahasa Inggris nggak masalah ya. Oke, kita pilih ke menu service, kemudian ke storage service. Kemudian di bawah ada menu storage. Nah, di sini ada S3 bucket. Ini udah saya bikin favorit. Kalian bisa masuk ke sini, nanti munculnya di sini nanti dia. Kalau favorit. Saya biasanya kalau service AWS yang sering saya pakai, saya bikin ke menu favorit, jadi saya gampang kalau mau pindah-pindah, bisa digeser kalau nggak salah seperti itu ya. Ini saya klik. Oke, nah kita bisa langsung klik bucket di sebelah sini, atau kalian bisa ke menu dashboardnya, kemudian kalian klik bucket. Nah di sini ada klik bucket. Saya lebih seneng ke sini sih sebenarnya. Oke, kita klik bucket. Di sini namanya domain name system ya, DNS. Sebenarnya nggak harus seperti ini. Yang pasti ini standar ya. Saya pindah ke bahasa Indonesia dulu biar gampang. Standar ya. Ini harus unik dari semua bucket. Jadi sebenarnya spesifik ke kita ya, harus unik aja. Nah di sini saya bikin nama coblak aja. Dia harus huruf kecil salah satunya. Dia nggak boleh huruf besar. Kemudian harus dimulai dari huruf atau angka, panjang 3 sampai 63 karakter. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa. Misalkan kita mau bikin namanya misalkan API, folder API, nah bisa. Tapi kalau misalkan cuma AP, dia nggak bakal bisa karena minimal adalah 3. Setelah mobile bucket, oke. Untuk region kita sebenarnya karena ini di sandbox, kita udah langsung ke region USS 1 ya. Kalian bisa ngeliat dari sini sih AWS detail. Saya tuh diletakinya di US ini ya, karena memang seperti itu. Oke, lanjut. Untuk wilayah ini kita nggak bisa ganti wilayah ya, karena kita memang cuma di log di North Virginia, ini US 1 nih. Oke, nah di sini bagian sini hapus centang semua blokir, kita unchecklist. Jadi blok all public access ini berkata kalau kita pengen dia cuma istilahnya diakses dari internal kita, jadi publik nggak bisa. Nah karena kita pengen dia diakses publik, karena kita
tujuannya adalah bikin web static dengan S3. Nah, maka bagian sini kita unchecklist. Bagian blocking kita unchecklist. Kemudian muncul peringatan. Jadi ini menyebabkan bucket kita ini bisa diakses dari public. Nah, untuk biar kata karena udah dikasih tahu, kita I acknowledge saya tahu permasalahan ini dan saya pengen diakses dari public seperti itu. Oke, gue ke bawah. Kita checklist sudah. Ini tagging, sebenarnya ini tagging wajib sih sebenarnya, misalkan name. Ini tagging biar kita tahu. Ini biasain bikin seperti ini, coblak. Ini nggak ada di sini. Coblak bucket. Oke, kalau sudah kita create bucket, ini nggak ada pilihan lain, settingan lain mungkin udah diajarin di modul-modul yang lain. Kita cuma seperti ini, create bucket. Tunggu sebentar. Respon. Apa ini responnya? Apa nama ini? Saya tadi nyobanya dengan nama ini ya, coblak bucket, coba. Oke. Oh iya, karena sebelumnya saya udah bikin, kan sebelum bikin video ini saya juga nyoba dengan nama coblak bucketnya. Sekarang makanya jadi error, makanya saya ganti seperti itu. Oke. Kemudian kita dipilih bucket. Oke. Izin, kita klik. Ini kayaknya harus bahasa Inggris deh, saya pindahin dulu bahasa Inggris ya. Wah, hilang menunya yang merepotkan nih. Oke, kita pilih tab bucket, jadi kita pilih nama bucketnya. Kemudian di bagian izin ini maksudnya permission ya, di bagian permission. Makanya rada repot saya kalau pakai ditranslate ke bahasa Indonesia. Oke, permission. Nah, di sini di bagian kebijakan polisi, bucket polisi, kita edit. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kita tambahin yang ini. Copy aja. Saya jelasin dikit aja. Bucket polisi ini. Ini kalau kalian pengen bikin statement ada di sini, ada di new statement seperti itu. Nah, ada pingin statementnya seperti apa. Misalkan kita pengen aktifkan IP gateway apa, tinggal dimasukin. Cuma di sini biasanya ada dari source, ada dari condition, ini bisa dipilih. Cuma nggak tahu karena ini sandbox sepertinya nggak bisa dipilih. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin S3 bucket get object itu di allow. Jadi kita bakal bisa ngakses objeknya. Nah, resource-nya adalah kita ngambil dari bucket kita nih, coblak bucket. Nih, ARN-nya. Ini ARN ini kayak alamat kalau di AWS ya, alamat domainnya. Nah, ini bisa kalian copy. Kemudian sini paste. Oke, paste. Nah, seperti ini. ARN-nya seperti ini. Nah, ganti example bucket dengan nama bucket. Nah, kita copy ARN aja semuanya. Kemudian simpan. Save change. Oke. Ada error lagi nih. OS RN S3 bucket. Invalid JSON. Oh, JSON-nya salah nih. Coba kita cek dulu. Sorry, kayaknya tadi saya pas bikin statement salah JSON-nya. Coba kita copy. JSON tag-nya salah. Oke. Nah, pasti di belakangnya ada slash tanda apa bintang ya. Coba kita save. Oke, bener. Tadi JSON tag-nya salah. Kayaknya pas saya bikin ada statement tadi, saya ngapusnya. Oke, bentuknya seperti ini. Sekarang kita bakal unggah dokumen HTML. Nah, dia dikasih link ini. Kalian tinggal download. Saya download WDM. Saya udah download ya ini. Letaknya tadi ada di sini. Nah, ini file yang udah saya download. Oke. Oke, tadi folder downloadnya udah di sini ya. Saya nyimpennya tadi sudah. Kita tinggal simpan, kemudian pilih tab object. Ah, ini ada tab object di bagian bucket masih ya, di sini menunya. Masuk ke bucket kita, kemudian ada object. Ini tab object kita sudah pilih. Kemudian kita pilih upload. Ini unggah nih upload ya, upload.
Oke. Kemudian kita masukin filenya, kita add file. Nah, ini sudah saya di sini open. Oke, targetnya perlu, kemudian pilih properties. Oke. Nah, ini ada bentuk penyimpanannya, ada banyak jenisnya. Saya kurang tahu jenis ini karena saya baru belajar juga. Tapi kayaknya ini ada beda-beda jenis jenis enkripsinya sepertinya. Bukan enkripsi, gimana dia bakal nyimpennya. Nah, di sini kita bakal pilih standar ya. Kita pilih standar. Ini kalau kalian pengen baca lebih jelas ada di sini. Kayaknya ini monitoring. Oh, di sini ada pengaturan storage duration buat bikin archive. Oke. Mungkin nanti di video-video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya kita bakal tahu. Tapi di sini kita bakal pilih standar aja. Karena dia cuma pengen nyimpen, nggak ada bikin archive segala macam. Archive itu maksudnya di zip, mungkin di zip, di kompres dalam file, misalkan nggak keakses berapa lama, di kompres seperti itu. Oke, propertiesnya sudah. Sekarang bagian bawah kita pilih standar ya. Oke, nggak ada perubahan. Tagnya udah, tadi kita bikin tag. Kita upload. Oke, ini sudah ke-upload. Nah, nih filenya sudah ke-upload, index.html. Bisa kalian klik. Kelihatan nggak dia? Oke. Nama filenya nggak kelihatan ya. Tapi ini udah ke-upload ya. Kita bisa ngatur. Oh, bisa ngatur permission juga di S3 rupanya. Oke, sekarang kita bakal nguji webnya. Jadi kita ibarat kata tadi kan tujuan kita adalah gimana kita hosting web static ke sini. Nah, kalau kalian klik ini kan sebenarnya nanti ini bisa seperti ini. Nah, ini munculnya seperti ini nanti. Tapi ini punya kita nanti alamatnya. Oke. Nah, di sini kita bakal tab properties, pilih ke tab properties, masih di S3 bucket kita, properties. Kemudian di bagian paling bawah itu ada ini, pilihan static web hosting. Kita pilih edit, kita enable, aktifkan. Nah, di sini kita pilih dokumen indeksnya. Ingat, kita punya bucket. Saya pindah ke bucket nih, saya bikin tab dulu lah. Kita punya bucket yang ini, coblak bucket. Public access nih kelihatan yang tadi kita bikin public, dengan ada file di dalamnya nama index.html. Nah, indeks dokumen kita tulis ini index.html. Seperti itu. Jadi dia bakal ngerender index.html buat webnya. Kemudian pilih enable sudah diaktifkan. Kemudian pilih dokumen index, baru disimpan. Save change. Oke, nanti di bagian paling bawah kita punya alamat webnya kita yang dari S3 tadi. Nah, ini tinggal kita copy, buka di sebelah. Oke, nah ini dia. Nah, jadi dia gimana S3 ini kita kan nyimpan file, tapi file itu kita bikin sebagai web hosting sederhana buat kita. Nah, di sini udah langsung dapat alamat kita. Oke, atau bisa daripada copy kalian bisa langsung klik aja. Nanti dibuka-buka tab seperti ini. Oke. Tujuannya ya gimana, kalau berdasarkan tujuan dari lab ini adalah gimana kita bikin S3 itu sebagai hostingan buat web static kita. Kalau web dinamik gimana? Nanti ada pembelajaran selanjutnya buat kita bikin web dinamik bisa pakai PHP, Node.js segala macam. Oke. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita end lab. Oh, di bagian sini ya. End lab biar ininya hilang. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan lab 4.2 yang S3, bucket S3. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.